Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan kami di Liswika Channel. Nah, di video kali ini kami akan menginformasikan kepada teman-teman semua, yaitu terkait tentang bantuan biaya sekolah untuk anak-anaknya yang masih sekolah. Jadi ini khusus untuk informasi bagi anak-anak sekolah ataupun orang tua. Nah, untuk bantuan biaya sekolah ini juga sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem, di mana Nadiem Makarim menyampaikan bahwasanya ada 8 program prioritas Merdeka Belajar di tahun 2021. Dan sebetulnya untuk bantuan biaya sekolah ini juga sudah berjalan dari tahun kemarin. Nah, di mana Nadiem mengatakan semua kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 dan tahun sebelumnya berujung pada upaya menghadirkan perubahan yang bermakna dan mencapai kemajuan. Nah, untuk itu prioritas Merdeka Belajar di tahun 2021 yang pertama adalah adanya bantuan pembiayaan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar yang menyasar pada 17,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1.095 juta mahasiswa. Namun di video kali ini kita fokuskan untuk membahas KIP sekolah, dan untuk video selanjutnya akan kita jabarkan juga untuk KIP kuliah. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate seputar bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah di tahun 2021 ini. Jadi Kartu Indonesia Pintar atau KIP ini merupakan kartu pengenal atau kartu identitas yang dimiliki oleh siswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari program Indonesia Pintar atau PIP. Dan untuk pemberian bantuan tunai pendidikan ini adalah untuk anak-anak sekolah, yaitu berusia dari 6 sampai 21 tahun. Dan program Indonesia Pintar ini tentu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Dan Kartu Indonesia Pintar ini ditujukan untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin, kemudian pemilik KKS, PKH atau program keluarga harapan, kemudian anak-anak yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam ataupun musibah. Yang mana dana dari Kartu Indonesia Pintar ini dapat digunakan tentu untuk membantu biaya pendidikan, biaya pribadi peserta didik seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, kemudian untuk uang saku dan transportasi, juga untuk biaya praktek tambahan serta ujian kompetensi. Dan untuk rincian bantuan pembiayaan pendidikan ini bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar, kita lihat rinciannya. Yang pertama, untuk siswa SD atau siswa MI juga termasuk di sini paket A, ini berhak untuk mendapatkan bantuan 450.000 per tahun. Kemudian untuk SMP atau MTSN atau paket B ini berhak untuk mendapatkan bantuan 750.000 per tahun. Dan untuk siswa SMA, SMK, MA atau paket C ini berhak untuk mendapatkan bantuan 1 juta rupiah per tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan biaya bantuan ini dicairkan. Jadi kita lihat selanjutnya jadwal pencairan bantuan biaya pendidikan atau melalui Kartu Indonesia Pintar ini. Nah, untuk tahap 1 yaitu sudah dicairkan di tahun 2020 kemarin, yaitu tepatnya di bulan Agustus dan bulan September tahun 2020. Nah, sekarang kan semester 2 ya. Jadi tahap kedua yaitu tahun 2021 ini akan dicairkan itu bulan Maret dan April tahun 2021. Nah, untuk tanggal pastinya ini ditetapkan oleh pihak sekolah juga pihak dinas setempat. Jadi intinya di bulan Maret dan April 2021, tapi tanggalnya itu sesuai keputusan sekolah ataupun dinas setempat. Kemudian untuk menunggu proses pencairannya, teman-teman juga anak-anaknya bisa mencek apakah berhak untuk mendapatkan bantuan
bantuan Kartu Indonesia Pintar ini. Ini cara menceknya juga sederhana, bisa dicek secara online. Jadi tinggal disiapkan NISN-nya, kemudian tinggal masuk ke halaman pip.kemdikbud.go.id, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal dimasukkan nomor NISN, kemudian nama dan nama orang tua atau ibu kandung, kemudian tinggal dicari. Dan apa bedanya siswa ini sebagai penerima ataupun tidak sebagai penerima? Nah, kalau misalnya terdaftar sebagai penerima, nanti ada keterangannya. Di situ ada nama siswa, kemudian nama sekolahnya, tempat tinggal, kemudian juga sudah dicantumkan bank penyalur apabila kamu menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar ini. Tapi kalau misalnya tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar ini, maka di situ akan muncul nanti keterangan siswa bukan penerima PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, kemudian setelah dicek ternyata memang anak-anaknya atau teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP. Nah, bagaimana cara mencairkannya? Nah, untuk cara mencairkannya itu memang melalui bank penyalur. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau memang terdaftar sebagai penerima PIP itu kan ada keterangan bank penyalur. Nah, dicairkanlah melalui bank tersebut. Nah, melalui bank apa? Bisa BRI, bisa BNI. Jadi kalau tingkat SD, SMP, SMK ataupun paket A, paket B ataupun kursus, ini pencairannya melalui BRI. Nah, sedangkan untuk siswa SMA ataupun paket C, ini pencairannya itu melalui bank BNI. Nah, atau nanti bisa juga untuk pencairannya itu kolektif dari pihak sekolah yang dikuasakan, bisa nanti kepala sekolah ataupun bendahara dari pihak sekolahnya. Jadi nanti baru akan dikasih ke siswa. Jadi intinya proses pencairannya itu bisa dua macam, bisa langsung melalui bank penyalur, bisa siswa yang datang ke bank penyalur tersebut, bisa juga nanti kolektif dari pihak sekolah. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya tentu ditanyakan ke pihak sekolah masing-masing. Nah, khusus untuk teman-teman ataupun anak-anaknya yang belum terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar untuk bantuan biaya sekolah ini, apa yang bisa dilakukan? Nah, teman-teman bisa mendaftarkan anaknya yang masih sekolah, itu tinggal membawa KKS orang tua ke sekolah. Tapi kalau misalnya tidak punya KKS orang tuanya, anaknya bisa membawa surat keterangan tidak mampu dari RT ataupun RW ataupun kelurahan setempat. Nah, nanti tinggal dikasih ke pihak sekolah dan pihak sekolahlah yang mendaftarkannya ke website ataupun ke laman untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini. Dan apabila nanti dalam proses pencairannya itu ada beberapa kejanggalan, teman-teman atau anak-anaknya juga bisa melakukan pengaduan. Dan untuk melakukan pengaduan ini bisa melalui situs atau website, juga bisa melalui SMS, atau juga bisa melalui email Kemdikbud. Nah, bagaimana caranya? Kalau ingin melakukan pengaduan melalui halaman website, teman-teman bisa langsung mengunjungi ke alamat pengaduan pip.kemdikbud.go.id. Kalau mau melalui SMS juga bisa, tinggal dikirimkan pengaduannya dengan format ini ke nomor 08 5775 29 50 50, atau juga bisa ke nomor 0811 97 6929, atau juga bisa melalui email ke alamat email pengaduan@kemdikbud.go.id. Jadi pengaduan ini bisa nanti disampaikan kalau misalnya terdaftar sebagai penerima KIP di halaman PIP tapi nggak kunjung cair untuk dana bantuan biaya kuliah
biaya sekolahnya. Berarti bisa langsung melakukan pengaduan ke website tersebut, atau juga bisa melalui SMS, atau juga bisa melalui email. Oke teman-teman, itu dia untuk penjabaran dari bantuan biaya sekolah yang bisa didapatkan oleh siswa SD, SMP, SMA ataupun paket. Oke teman-teman, itu dia informasi untuk di video kali ini, yaitu seputar Kartu Indonesia Pintar melalui program Indonesia Pintar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.